Hai, gimana kabar kamu? Semoga kamu selalu sehat dan dilindungi dari pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Kali ini Pak Tupul mau bahas film sejarah yang berdasarkan kisah nyata. Film ini diproduksi oleh Netflix, rilis secara terbatas pada 15 Januari 2021 dan streaming di Netflix mulai 29 Januari 2021 dengan pemeran utamanya adalah Ralph Fiennes. Kalau kamu suka sama Harry Potter series, Ralph Fiennes adalah si You Know Who, ya, Lord Voldemort. Kali ini Ralph Fiennes berperan sebagai seorang arkeolog yang menemukan kapal yang berisi artefak Anglo-Saxon yang sangat berharga dan merupakan temuan besar di masa itu. Sebelum mulai, kamu bisa subscribe dulu ya channel ini supaya Pak Tupul lebih semangat bikin video pembahasan film-film terbaru. Video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama alur film ini. Yuk kita simak aja langsung jalan ceritanya. Film The Dig. Pada tahun 1939, Edith Pretty memiliki sebidang tanah di Suffolk, Inggris. Dia menyewa Basil Brown yang adalah seorang arkeolog dan juga eskavator untuk menggali gundukan di tanah miliknya itu. Awalnya Edith nawarin bayaran yang sama yang diterima oleh Brown dari Museum Ipswich. Tapi Brown nolak karena menurut Brown, bayaran dari Museum Ipswich sebenarnya nggak cukup. Jadi Edith naikin tawarannya sebesar 12% jadi 2 pound sterling seminggu. Di zaman itu 2 pound sterling setara dengan sekitar 120 pound sterling di tahun 2020. Brown akhirnya nerima tawaran Edith dan bakalan mulai ngerjain kerjaannya di hari Senin jam 8 pagi. Untuk ngerjain kerjaannya, dia tinggal di garasi rumah Edith bersama supir dan juru masak Edith. Terus Brown juga dikasih bantuan 2 orang karyawan Edith untuk melakukan pekerjaannya. Pas lagi ngegali tanah, 2 orang dari Museum Ipswich datang karena diundang Edith untuk ngeliat perkembangan penggalian tanahnya. Di situ Maynard yang adalah kurator museum ngebantuin Brown untuk ngangkat potongan kayu pertama yang ditemuin. Tapi pas diangkat malah hancur karena udah terlalu tua dan udah berubah jadi pasir padat. Brown memperkirakan kalau usia potongan kayu itu dari zaman Viking atau malah Anglo-Saxon yang lebih tua lagi. Orang dari museum itu minta Edith ngelepasin Brown untuk balik lagi kerja di museum ngegali villa peninggalan masa Romawi. Edith nyerahin keputusannya ke Brown, dan Brown mutusin untuk tetap kerja buat Edith. Satu hari, Brown yang lagi ngegali satu gundukan, tanah di atasnya runtuh dan ngubur Brown hidup-hidup. Untungnya di situ Edith langsung ngeh dan langsung minta bantuan. Brown berhasil selamat. Aduh, hampir aja kan. Tapi abis itu Brown tetap ngelanjutin kerjaannya, bukannya istirahat malah makin semangat. Sampai akhirnya Brown nemuin paku besi dari sebuah kapal, terus dia bawa ke Maynard di Museum Ipswich. Terus abis itu Brown ngabarin Edith. Ternyata di gundukan tanahnya Edith, Brown nemuin bangkai kapal yang terkubur di sana. Brown ngirain kalau kapal itu adalah makam seseorang yang terkenal, bisa prajurit atau bahkan raja. Perwakilan dari Museum Ipswich mau ngambil alih penggalian, tapi Edith nolak dan malah memperkerjakan sepupunya Rory Lomax untuk bergabung dengan proyek itu. Edith ngedukung banget kerjaan Brown dan selalu ngawasin kerjaannya Brown walaupun dia juga sebenarnya punya penyakit jantung kronis. Berita tentang penemuan itu segera menyebar. Arkeolog dari Cambridge yaitu Charles Phillips datang, terus bilang situs tersebut penting secara nasional dan dia ngambil alih penggalian atas perintah dari kantor pemerintah Inggris. Brown yang dilarang untuk menginjakan kakinya di kapal itu dan cuma diminta ngejagain situs itu tetap teratur, malah mutusin untuk pergi dari situ. Pas Brown balik, Robert, anaknya Edith, nyamperin jauh-jauh ke rumah Brown karena dulu Brown pernah janji untuk ngajak Robert ngelihat bintang pakai teleskopnya Brown. Gak lama Edith ngejemput Robert dan ngajak Brown untuk balik lagi ngerjain penggalian di tanahnya. Brown setuju di situ. Menjelang perang, Phillips ngajak timnya Stuart Piggott dan Peggy Piggott, pasangan suami istri yang sama-sama arkeolog. Peggy nemuin sebingkah emas berharga zaman Anglo-Saxon di penggalian kapal itu yang mengarah pada penemuan banyak artefak lainnya. Brown malah nemuin koin emas dinasti Meroving yang ada pada akhir abad ke-6. Terus Phillips menyatakan kalau situs tersebut memiliki signifikansi dalam sejarah, di mana selama ini bangsa Viking cuma dianggap rompak yang bisanya cuma barter, ternyata punya kebudayaan, kesenian, dan bahkan uang emas. Phillips maunya semua barang temuan itu ditaruh di British Museum, tapi Edith yang khawatir akan adanya serangan perang di London bilang kalau museum kan bakalan dikosongin, jadi semua barangnya harus disimpan di rumahnya aja.
Lagian, itu kan tanah dia, walaupun Philips nggak setuju. Sampai akhirnya pemeriksaan resmi pemerintah Inggris mutusin kalau Edith adalah pemilik kapal dan artefak-artefak yang tak ternilai harganya itu. Akhirnya, Edith mutusin untuk nyumbangin artefak-artefaknya ke British Museum dan minta supaya Brown diberikan pengakuan atas penemuannya. Selama perang, Brown nyaranin untuk nutup kapalnya dan bikin seolah-olah itu tanah lapang biasa karena takut hancur akibat serangan udara. Film diakhiri dengan tampilan catatan yang nyebutin kalau kapal dan artefaknya disembunyiin di London Underground selama perang dan pertama kali dipamerkan 9 tahun setelah kematian Edith. Belakangan, Brown akhirnya diberi penghargaan penuh atas kontribusinya dalam penemuan itu dan namanya disebut dan dimunculkan secara permanen bersama nama Edith di British Museum. Film ini mendapat rating 7,2 dari IMDb. Film ini memang digarap sangat serius karena merupakan film sejarah yang penting di masa itu. Di sini kita dikasih lihat, meskipun Brown nggak punya title pendidikan tinggi, tapi dia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sehingga bisa mencapai hasil yang diakui dunia. Bagusnya, Edith adalah perempuan yang bijaksana dan selalu mendukung Brown. Lebih enak sih nonton film fullnya, karena banyak detail yang nggak cukup dimasukin ke dalam video ini. Sampai di sini dulu ya video kali ini, dan kalau kamu suka sama videonya bisa kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan sekalian nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!